Yuk masak-masak bareng Wong's Family. Sharing dan pesan dari youth pastor kita. Harus keluar rumah saat pandemi corona? Simak tips berikut ya. Siarkan secara tidak langsung dari studio Y News bersama host yang sudah tidak kita tunggu-tunggu lagi kehadirannya, Ko Teni. Thank you. Nah, sekarang saatnya saya menyapa teman-teman Youters semua. Shalom Youters, kembali lagi kita bertemu di dalam acara Y News, news terupdate bagi anak-anak youth everyday sahabat A tentunya. Nah, ini udah kali ketiga guys kita ketemu lewat YouTube. Selain yang tadi kita lihat bersama, Y News juga masih punya konten-konten menarik. Ada pengumuman quiz, terus juga ada quiz lagi berhadiah langsung, dan ada pengumuman pemenang giveaway question box yang di Instagram kemarin guys. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Y News Special Edition 16 Mei 2020. Karena di rumah aja, muncullah sebuah tren baru, yaitu adalah masak sendiri. Nah, tentunya Youters semua pasti udah banyak yang masak-masak di rumah ya. Tapi kadang-kadang kita bingung, mau masak apa sih? Akhirnya, Indomie, telur, mungkin sampai 3 bungkus Indominya. Yuk kita tonton konten berikut ini dan kita masak bareng teman-teman kita. Halo Witers, hari ini kita akan buat fettuccine carbonara. Jadi kita lihat prosesnya ya. Yang pertama ada 1 kotak fettuccine yang masih belum jadi. Lalu yang kedua ada 24 gram atau setara dengan 2 sendok makan margarin, 3 sendok makan tepung maizena, 400 ml susu cair, jangan lupa pakai yang full cream ya. Lalu ada setengah sendok teh bubuk oregano, sama ada setengah blok keju cheddar. Lalu juga kita pakai 1 buah sosis ya buat jadi toppingnya. Jadi sekarang kita siapin air untuk rebus fettuccine-nya ya. Jangan lupa ya buat kita masukin garam, biar nanti pastanya juga ada rasa, nggak hambar. Lalu kita juga masukin olive oil-nya. Jadi airnya sudah mendidih ya guys. Sekarang kita masukin pastanya ya. Kurang lebih kita masak fettuccine-nya kira-kira 8-10 menit ya, sampai dia matang. Sambil nunggu pastanya matang, kita potong-potong dulu sosisnya. Kita akan cairin dulu menteganya. Nah, setelah menteganya udah meleleh, kita matiin dulu kompornya, terus kita masukin tepung maizena. Kita aduk ya guys, biar dia nggak menggumpal. Kita hidupin kompornya, terus masukin susunya kalau udah kayak gini. Jangan lupa diaduk ya. Jangan lupa tambahin garam ya, biar ada rasanya. Terus kita juga masukin oreganonya. Sembari diaduk, kita juga masukin pepper. Setelah itu kita masukin kejunya. Lalu kita juga ambil dagingnya ya, biar makannya nggak polos doang. Ya. Udah deh, tunggu sampai mendidih.
Oke guys, jadi udah mateng nih fettuccine punyanya cici gue dan adik gue. Kita cobain yuk. Enak apa enggak ya? Enak banget. Sumpah guys, kalian harus dibuat. Ini enak banget dan rekomend. Terima kasih udah jaga kita hari ini. Jangan lupa ditiru ya di rumah. See you. God bless you. Nah, gimana ya teman-teman? Mudah bukan? Jangan lupa untuk dicoba ya di rumah ya. Kita nanti lihat punya siapa yang lebih enak. Di konten selanjutnya, kita akan mendengarkan sharing dan pesan dari youth pastor kita. Plus, ada tambahan nih. Dia akan sharing sedikit mengenai kegiatannya di rumah. Penasaran kan? Langsung saja kita tonton. Apa kabarnya? Saya berdoa kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja, diberi kekuatan, kesehatan, dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya senang bisa menyapa teman-teman youth walaupun secara online, karena kita sudah 2 bulan lebih tidak berjumpa dalam ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan. Presiden Jokowi menganjurkan kita untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Jadi kita banyak menghabiskan waktu di rumah. Nah, apa yang kita lakukan di rumah? Sebenarnya banyak aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Mari. Ayo, kita sudah siap untuk olahraga. Sebelum olahraga kita harus melakukan stretching atau perenggangan. Ayo. Jadi banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah dengan berolahraga misalnya. Jangan biarkan diri kita diam di kamar terus, bermain dengan handphone, lihat di medsos sehari-harian di kamar, sehari-harian di sofa. Cari kegiatan aktivitas lainnya yang bermanfaat buat teman-teman gitu, dengan berolahraga misalnya. Terus kalau misalnya kalian bilang, aduh, kita tidak bisa punya perkarangan rumah yang luas, kondisi keadaan yang tidak memungkinkan. Oh, jangan salahkan kondisi, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan lingkungan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Contoh, mencuci piring, ngepel. Oh, ngepel itu olahraga juga, bukan tenaga, keringat. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi banyak yang kita lakukan. Jangan berdiam diri saja. Jangan nyaman dengan kondisi ini sehingga kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk kepentingan pribadi kita, medsos dan segala sebagainya. Nah, begitu pula dengan kerohanian kita. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 26 bahwa dia bukan petinju yang sembarangan meninju. Karena apa? Karena dia tahu. Di ayat 25 berkata dia mencapai mahkota yang abadi, yaitu kerajaan surga yang memiliki mahkota. Dan ayat 27 berkata, Rasul Paulus berkata, dia melatih. Gak gampang melatih. Untuk meninju yang baik harus melatih.
Dan begitu pula kerohanian kita. Kalau kita mau mengalami peningkatan, kita harus melatih kerohanian kita. Lebih banyak kita berdoa dan membaca Alkitab, dan itu perlu dilatih. Mungkin teman-teman bilang, oh saya nggak bisa berdoa setengah jam, 1 jam. Jangan setengah jam atau 1 jam dulu, latihan dulu. 10 menit, 15 menit, nyanyi lagu pujian dan penyembahan. 2 lagu aja diulang udah 10 menit. Dan berdoa. Dan itu mesti dilatih. Jangan biarkan rohani kita nyaman. Jangan biarkan menyalahkan kondisi dan keadaan. Saya nggak bisa beribadah kan karena kondisinya. Saya nggak bisa beribadah kan karena virus. Dan mulai menyalahkan Tuhan. Oh, jangan seperti itu. Mari kita bangkitkan iman kita, kerohanian kita lebih lagi. Latih diri kita. Jangan nyaman. Latih diri kita untuk giat. Karena kita fokusnya adalah pengharapan kita surga yang mulia. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Ko Benny atas sharingnya. Tentunya kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat, bukan? Saat tadi kita contohnya olahraga. Keren banget Ko Benny olahraganya. Nah, Youters juga jangan mau kalah ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke segmen Youters Voice. Nah, terlebih dahulu kita akan mendengarkan suara dari teman-teman kita yang sudah masuk. Pertama itu ada Edi Bun, ya kita langsung tonton saja ya Edi Bun. Hai, Shalom Youters, apa kabar semuanya? Yang pasti kita harus tetap dalam keadaan yang baik dan selalu mengucap syukur dalam Tuhan, amin. Nah teman-teman, aku ingin mengingatkan dan kita boleh saling mengingatkan. Mungkin di tengah virus corona kali ini kita punya khawatiran, kita punya sesuatu yang kita takutkan yang terjadi. Tapi teman-teman, biarlah kita terus menaruh harapan kita sama Tuhan dan terus berharap dan selalu mengandalkan Tuhan. Amin. God bless you. Oke, terima kasih ya Edi Bun. Tentunya pesannya sangat memberkati kita. Nah, selanjutnya ada lagi suara dari Putri Ekaristi. Langsung kita tonton ya. Halo teman-teman semua, tetap semangat ya dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya, jangan kalah dengan keadaan, yuk kita mau bangkit sama-sama, Tuhan pasti beri kemenangan bagi kita semua. Cheer up, yay! Oke, terima kasih Puput atas pesannya, tentunya sangat memberkati kita semua juga ya. Dan yang terakhir ada pesan dari Waliandra. Kita coba lihat ya. Shalom Youters, nah di tengah-tengah pandemi corona ini nih, aku pengen ngingetin teman-teman untuk jangan lupa untuk terus berdoa dan baca firman, dan juga kita harus terus mengucap syukur dan juga terus berharap kepada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bersama Tuhan kita mampu melewati segala kesulitan ini. God bless. Oke, terima kasih Wali atas pesannya, sungguh sangat memberkati kita. Dan kita mau terus maju meskipun di tengah pandemi ini. Oke, sekian dari Youters Voice. Jadi teman-teman, kita masih membuka kesempatan buat teman-teman yang pengen berpartisipasi di dalam Youters Voice ini. Teman-teman cukup buat video seperti tadi dan langsung mengirimkannya ke WhatsApp Youth Sahabat Allah. Tidak usah ke Ko Denny atau Ko Wali lagi, langsung saja ke WhatsApp Youth Sahabat Allah. Kalau yang belum add, linknya ada di bawah ya. Sekarang kita akan masuk ke Youters Q&A. Beberapa hari yang lalu, Instagram Youth GPDI Sahabat Allah mengupdate story question seperti ini. Nah, sekarang kita mau baca ini pemenang giveaway-nya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih buat yang sudah berpartisipasi. Dan mohon maaf nih buat yang belum, karena di ketentuannya kan ada tulisan nih, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi teman-teman yang udah jawab akan mendapatkan DM kan kemarin. Nah, dari DM itu teman-teman mengirimkan video. Ya, jadi kelihatannya seperti prank gak sih? Enggak ya? Kalau prank mah yang kayak di luar sana yang nggak bagus itu. Tapi di sini kita jujur guys. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku. Jadi teman-teman harus mengirimkan video. Dan video-video tersebut sudah masuk. Sebelumnya kita mau nonton dulu videonya, baru abis itu kita umumin siapa pemenang dari giveaway. Nah, pertama-tama kita akan menonton video jawaban teman-teman atas pertanyaan yang pertama nih, yaitu adalah apa sih yang paling Youters kangenin dari ibadah youth? Langsung kita tonton ya. Ibadah kayak biasa, terus bisa ketemu sama teman-teman secara tatap muka. Hadirat saat penyembahannya. Praise dan firman-Nya. Ibadah yang luar biasa dan tentunya bersama Youters lain merasakan hadirat Tuhan. PW. Praise and worship bareng-bareng. Games-nya. Yang pertama,
welcome-nya Asyar. Yang kedua, praise and worship-nya. Terus yang ketiga, dengerin firman-nya. Kangen suasana ibadahnya, orang-orangnya, dan lain-lain. Pokoknya kangen semua. Menari, acara youth gitu, praise and worship-nya, terus event-eventnya juga. Memuji Tuhan bersama Youters pastinya. Tempat duduk. Menurutku semuanya sih, tapi lebih utama lagi persekutuan dengan teman-teman semua, di mana kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan secara bersama-sama. Dan sekian dari jawaban saya. Terima kasih dan God bless. Selanjutnya kita akan menonton video jawaban dari pertanyaan kedua, yaitu adalah hal pertama yang akan Youters lakukan setelah pandemi corona ini berakhir. Langsung saja kita tonton. Kalau selesainya hari Sabtu, besoknya pasti milih ke gereja dibanding nge-mall atau jalan-jalan. Bersyukur kepada Tuhan. Lebih antusias lagi buat ibadahnya. Dengan gereja dan melakukan aktivitas di luar rumah seperti biasa. Beli tiket jalan-jalan ke Singapura. Tetap sama teman-teman lagi. Ketemu sama teman-teman. Mau ibadah. Nggak kemana-mana, tetap di rumah aja. Datang ibadah, sungguh-sungguh. Terus mau nari-nari, mau lompat buat Tuhan. Ke sekolah lagi, comeback again, jalan-jalan ke rumah teman malah. Sekolah. Yang pastinya jalan-jalan sama teman, ibadah lagi di gereja, dan main-main. Jawaban saya ya pergi ke mall sama teman-teman abis pulang youth pastinya. Nah, sekarang kita akan membacakan pemenang dari giveaway pertanyaan question box yang pertama. Kita di sini sudah mengambil video-video yang sudah dikirimkan, nanti akan diacak dan akan kita langsung tahu pemenangnya siapa. Langsung kita mulai. Pemenang yang pertama jatuh kepada Olivia Gracia _ Nah, sekarang untuk pemenang yang pertanyaan kedua. Langsung saja kita acak. Willing Panisia _ Oke, selamat kepada pemenang. Teman-teman berhak mendapatkan saldo senilai Rp50.000. Sekarang kita masuk ke segmen quiz time. Nah, di quiz time kali ini, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu pemenang dari quiz time berhadiah langsung kemarin yang sudah kita tampilkan. Sebelum kita nonton dulu pertanyaannya ya. Kira-kira jawabannya apa ya dari pertanyaan ini? Dan jawaban yang benar adalah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Jadi di awal-awal teman-teman tuh pada sebutin 5 roti 2 ikan, 5 roti 2 ikan. Ya nggak bakal kenyang guys 5 roti 2 ikan. Kecuali kalau ada Tuhan Yesus di sana. Makanya dia bisa memberikan makan 5.000 orang. Dan untuk pemenangnya, langsung kita di komen kemarin ya. Michael Wong! Selamat kepada Michael Wong, karena Michael Wong berhasil menjawab dengan benar dan yang paling awal. Dan Michael Wong berhak mendapatkan saldo senilai Rp50.000. Langsung dikreditkan ke akun elektronik Michael ya. Nanti boleh dikirimkan akunnya ke WhatsApp Youth GPDI Sahabat Allah. Oke, sebenarnya di atas tuh ada yang duluan sih jawab, tapi namanya positif corona. Aneh guys. Oke, kalau buat teman-teman mau tahu di YouTube ini kita tidak bisa cari tahu nama asli teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau jawab, pakailah nama asli agar kita bisa tahu. Karena kita nggak bisa melihat. Jadi cuma bisa ada pilihannya report atau block. Mau kan? Masa mau di block? Enggak dong ya kan. Nah makanya pakai nama asli untuk menjawabnya. Oke, sekian dari kuis yang minggu lalu. Sekarang kita mau masuk kuis berhadiah langsung minggu ini. Oke, minggu ini saya akan memberikan 2 pertanyaan. Jadi ada kesempatan untuk 2 pemenang di minggu ini. Yang pertama, pertanyaannya teman-teman harus menebak peristiwa Alkitab apa yang digambarkan dari 3 gambar yang akan saya berikan. Nah, sebelumnya kuis ini akan ada waktunya teman-teman. Jadi tidak dicuekin lagi saya seperti kemarin ya kan, teman-teman pada jawab kuis di komen, saya lagi ngoceh ya kan. Tidak seperti itu. Makanya setelah kuis ini nanti akan ada waktu untuk teman-teman menjawab. Lewat dari waktu tersebut, nah admin yang di sebelah ini akan memberikan
tanda kalau misalkan sudah tidak boleh menjawab lagi. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Silakan lihat gambar berikut ini. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Pertanyaan pertama ditutup, teman-teman. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, di pertanyaan kedua ini, saya akan memberikan sedikit teka-teki. Langsung saja kita masuk ya ke teka-tekinya. Aku takut, aku gelisah. Beberapa hari lagi akan tiba saatnya. Saat hari itu tiba, hanya ada dua pilihan, diterima atau eksekusi mati. Tetapi hanya ini yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan mereka. Aku tidak bisa melihat mereka dibunuh, namun aku tahu kemana aku harus memohon, yaitu kepada Allah saja dalam doa dan berpuasa. Mari kita berpuasa 3 hari 3 malam. Nah, kira-kira siapa ya guys tokoh Alkitab di sini? Langsung saya dijawab ya. Ada waktunya loh. Oke, sekian itu pertanyaan yang kedua. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah berpartisipasi di dalam quiz time berhadiah langsung minggu ini. Nanti tinggal ditunggu ya, di One News minggu depan, siapakah pemenang dari quiz time minggu ini. Dan teman-teman akan mendapatkan hadiah yang mantap sekali pastinya. Nah, news yang pertama, pastikan teman-teman selalu nonton Y News tiap Sabtu malam jam 7 di platform YouTube Youth GPDI Sahabat Allah. Untuk saat ini Y News masih akan tayang di YouTube. Kita tidak tahu sampai kapan, makanya kita sama-sama berdoa agar pandemi ini cepat-cepat berakhir dan kita bisa bertemu di aula Youth GPDI Sahabat Allah ya. Selanjutnya jangan lupa terus like dan subscribe YouTube Youth GPDI Sahabat Allah karena akan banyak video-video menarik di sana. Jadi langsung dicari YouTube, langsung diklik subscribe dan ditonton video-videonya. Selanjutnya juga jangan lupa follow kita di Instagram karena akan banyak update-update menarik yang akan ada di Instagram kita. Ibadah umum akan diadakan besok pukul 8 pagi secara streaming di YouTube GPDI Sahabat Allah. Nah, cara mengakses ibadah umum mudah sekali. Jadi teman-teman cukup cari GPDI Sahabat Allah, lalu pilih channelnya, lalu teman-teman tonton video yang merupakan ibadah pada hari tersebut. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir, teman-teman ikutin ibadah dengan khusyuk dan dengan hati yang benar-benar rindu kepada Tuhan ya. Youth GPDI Sahabat Allah juga sudah hadir di dalam official account WhatsApp. Nah, bagi teman-teman mungkin yang belum klik link yang di bawah di minggu lalu, teman-teman boleh klik hari ini. Teman-teman boleh add WhatsApp Youth GPDI Sahabat Allah dan dapatkan update-update menarik dari kita. Dan jangan sampai ketinggalan. Jadi teman-teman klik linknya, kemudian teman-teman add. Nah, cara nge-add WhatsApp Youth GPDI Sahabat Allah sangat mudah teman-teman. Jadi teman-teman cukup klik link di bawah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian teman-teman send, lalu ada akan pesan pertama, teman-teman kirim pesannya, nanti akan mendapatkan balasan seperti ini. Dan teman-teman akan diarahkan untuk save WhatsApp Youth GPDI Sahabat Allah. Nah, seperti ini tinggal di add kontak, nanti akan muncul namanya, langsung di add saja. Dan pastikan teman-teman sudah add ya semua. Dan nomor WhatsApp kita ada di 0895 3093 2288. Lain dari itu berarti itu penipuan kali ya, mengatasnamakan itu. Jadi teman-teman hati-hati zaman sekarang. Oke, selanjutnya bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan bantuan selama pandemi corona ini, boleh langsung mengkonsultasikan dan menghubungi youth leader kita, yaitu adalah Puput dan Wali. Nomornya ada di bawah ini. Atau kalau mau teman-teman tanyakan ke WhatsApp Youth juga boleh, nanti akan diberikan nomornya. Ya, oke, sekian dari News Flash di minggu ini, dan Y News akan segera kembali setelah pesan-pesan sponsor berikut ini. Saya tahu yang kamu butuhkan. Kamu haus? Beli aja di Salah Cafe. Praktis, enak, dan murah. Youth Salah Cafe masih libur
sampai ibadah di gereja mulai. Shalom guys, kembali dengan gua Alvin Mesat. Gua bakal bagiin tips-tips dan cara keluar rumah dengan aman di saat pandemi corona saat ini. Tips keluar rumah saat corona by Alvin Mesah alias Ames. Yang pertama, sebelum kita keluar rumah, kita berdoa dulu. Yang kedua, jangan lupa pakai masker. Dan jaket. Yang ketiga, jangan lupa bawa hand sanitizer biar tangan kita selalu steril. Yang keempat, bagi teman-teman yang berkendara motor, wajib pakai helm dan pakai sarung tangannya. Dan berhati-hati dalam berkendara ya. Nah, bagi teman-teman yang masih bekerja di kantor, jangan lupa gunakan masker ya. Dan tetap jaga kebersihan tempat kerja kalian ya. Dan selalu tetap aman ya. Bagi teman-teman yang berbelanja bulanan, nonton tips berikut. Jaga jarak minimal 1 meter. Belanja yang diperlukan saja. Jangan kelebihan dan jangan kekurangan. Tetap aman selama perjalanan pulang ya. Sekian tips dari gua, semoga bermanfaat dan jaga selalu kebersihan dan kesehatan kalian ya. God bless. Nah, teman kita tadi sudah membagikan di konten yang terakhir adalah cara-cara kalau teman-teman harus tetap keluar meskipun di pandemi corona ini. Mungkin ada teman-teman yang masih kerja, ada yang tidak WFH, atau ada yang pengen cari kebutuhan sehari-hari, contohnya susu, minyak goreng. Teman-teman mau keluar masih ke minimarket, teman-teman harus keluar beli. Nah, itu ikuti tips-tips yang tadi dan selalu jaga kesehatan teman-teman ya. Konten tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Y News edisi spesial di minggu ini. Jangan lupa terus saksikan Y News setiap hari Sabtu jam 7 malam di YouTube GPDI Sahabat Allah. Dan jangan lupa besok jam 8 pagi hari Minggu akan diadakan ibadah streaming di platform YouTube GPDI Sahabat Allah. Jadi teman-teman pastikan sudah bangun pada jam tersebut. Ingat kan tips Koko Ali minggu kemarin? Nah, teman-teman ikuti ibadah dengan baik dan persiapkan diri teman-teman agar kita mau sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Dan juga bangunin teman-teman yang lainnya kalau memang teman-teman sudah bangun lebih dahulu, biar kita bisa bersama-sama merasakan hadirat Tuhan. Oke, terima kasih atas kebersamaan user semua yang setia masih menunggu dan menonton Y News setiap minggunya. Saya berikan tepuk tangan dulu. Dan saya Kodeni, pamit undur diri. Dan jangan lupa teman-teman selalu stay safe dan di rumah aja. God bless you, dan ingat selalu bergiat di dalam Tuhan. Bye-bye.